Sarasehan Anak Gereja, episode 21. Tahukah kamu asal-usul tentang Santa Claus? Perayaan Natal selalu identik dengan munculnya Santa Claus yang digambarkan sebagai seorang laki-laki usia lanjut dan penuh kasih yang sayang dengan anak-anak dan suka membagi-bagikan hadiah saat perayaan Natal tiba. Banyak orang yang menganggap bahwa Santa Claus itu hanyalah mitos. Namun, Santa Claus itu benar-benar ada. Nama Santa Claus yang aslinya adalah Santo Nicholas dari Myra diperingati atau dirayakan oleh Gereja Katolik setiap tanggal 6 Desember dan dikenal sebagai seorang uskup yang baik hati. Nicholas lahir di Parapara Asia kecil dan berasal dari sebuah keluarga yang kaya raya. Dia menjadi seorang imam yang sangat disukai umat. Santo Nicholas juga dikenal di mana-mana dan termasuk orang kudus yang paling populer sehingga dijadikan pelindung banyak kota, provinsi, keuskupan, dan gereja. Di kalangan gereja timur, ia dihormati sebagai pelindung para pelaut. Sedangkan di gereja barat, ia dihormati sebagai pelindung anak-anak dan pembantu para gadis miskin yang tidak mampu menyelenggarakan perkawinannya. Dia juga seorang uskup yang lugu, penuh semangat, dan gigih membela orang-orang yang tertindas dan para fakir miskin. Dari kisah hidup Santo Nicholas tersebut, dibuatlah tokoh kakek tua yang gemar berbagi hadiah kepada anak-anak kecil setiap Natal yang kita kenal dengan nama Santa Claus. Salah satu tradisi yang paling populer ialah tradisi pembagian hadiah kepada anak-anak pada waktu pesta Natal oleh orang tuanya melalui Sinterklas. Jadi, Santa Claus adalah tokoh fiktif yang bersumber dari kisah hidup Santo Nicholas. Santa Claus mengajarkan kita untuk bisa berbagi kepada sesama. Nah, sudah tahu kan asal-usul Santa Claus? See you di konten selanjutnya. Sarasehan Anak Gereja, episode 22. Halo Frat. Halo, kalian mau pada kemana? Biasa lah Frat, kita tuh abis misa mau jajan dulu di depan. Oh. Ya, di depan kan ada UMKM, macam-macam gitu. Kita pada lapar nih, mau ikut nih Frat. Aduh, nggak bisa nih, soalnya mau nemenin Romo ke Bogor. Ya elah Frater, ya udah deh kalau gitu nanti aja. Ya udah, hati-hati ya Frater. Oke, sip, makasih ya. Ya, makasih ya Bu. Ntar share, tunggu dulu. Gue jadi kepikiran dah. Si Frater kan calon imam. Nah, bukannya calon imam itu nggak boleh nikah ya? Bener nggak sih? Gak cuma imam tahu, suster, bruder, diakon, uskup sama paus itu juga nggak menikah. Apa sih namanya? Hidup selibat bukan sih namanya? Iya betul, hidup selibat. Kira-kira alasannya apa ya? Jadi alasan mereka nggak menikah tuh karena mereka mau meneladan Tuhan Yesus yang selama masa hidupnya di dunia ini milih untuk hidup selibat sebagai suatu bentuk cinta dan pengabdian diri secara penuh kepada Bapa. Nah selain itu juga ketersediaan mereka dalam melayani secara total. Nah jadi hidup selibat ini mereka mau membiarkan diri mereka agar dapat dikuasai secara penuh oleh kasih Allah gitu. Oh gitu ya, jadi ngerti deh sekarang gua. Nah, sudah tahu kan? Jadi siapa nih kira-kira yang merasa hidupnya terpanggil untuk hidup membiara? Ayo komen di bawah guys, komen. Sarasehan Anak Gereja, episode 23. Baja, Rabu tanggal 22, main yuk. Ih, ada promo ya? Nge-mall aja apa kita? Iya, Yuk, yang di mall baru itu. boleh. Oke. Ini ngomongin apaan kalian? Ini Frat, kita rencananya tanggal 22 mau main gitu ke mall, lagi ada promo. Frat, lo mau ikut? Enggak. Kan ada misa Rabu Abu tanggal 22. Lah, iya juga ya tanggal 22 Rabu Abu. Ya udah hold aja deh rencana main kita, lebih penting ikut misa setahun sekali soalnya. Oh iya bener. Frater, mau nanya dong, makna dari misa Rabu Abu tuh apa sih? Oh, sini, jelasin. Di Rabu Abu itu awal dimana kita memasuki masa 40 hari pantang puasa atau biasanya disebut juga masa prapaskah gitu. Di situ kita akan melaksanakan tobat kita gitu, tobat yang utuh dengan cara berpantang dan berpuasa. Nah di situ juga saat Rabu Abu kita akan diolesi oleh ya abu ya ke jidat kita sebagai tanda pertobatan. Terus kenapa pakai abu?
Abunya dari mana? Kenapa pakai abu? Nah, abu itu kita mengikuti tradisi dulu yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka ketika bertobat, mereka meletakkan debu gitu ya di kepalanya gitu. Nah, sekarang kita menggunakan abu yang berasal dari daun palma kering. Nah, kemarin kan udah diumumin tuh di gereja tuh untuk membawa daun palma kering tahun lalu ya. Di tahun lalu yang sudah dibagikan itu dibawa lagi tahun ini gitu. Nanti akan dibakar dan dijadikan abu untuk labu abu gitu. Oh gitu ya Frat, berarti harus banget ya ikut misa Rabu-Abu. Jelas. Gimana? Sudah tahu kan? Nah, jangan lupa ya, datang ke Misa Rabu-Abu di Gereja Santa Faustina Kowalska tanggal 22 Februari. Sarasehan Anak Gereja, episode 24. Cel, selama 40 hari masa puasa dan pantang ini, lu ada puasa dan pantang nggak? Kalau aku sih pantang makan makanan pedas ya. Kalau lu ada nggak? Cel. Hah? Ya, gimana? Gimana? Selama 40 hari puasa dan pantang ini, lu ada puasa dan pantang nggak? Kalau gue sih pantang menyerah. Ya elah, nggak itu juga kali, Cel. Maksudnya kayak makanan gitu, apa yang lu suka, lu ada pantangnya nggak? Oh, kalau gue pantang daging sih. Tapi gua tuh masih kurang ngerti sih sama puasa dan pantang ajaran gereja Katolik kita. Gue juga sebenarnya nggak ngerti sih, kurang ngerti gitu. Apa kita nanya frater aja kali ya? Ayo, tanya yuk. Ayo. Ayo, ada apa ngomongin saya? Frater, biasa Frat mau nanya-nanya. Hehe. Jadi gini Frat, kita mau nanya tentang puasa dan pantang menurut gereja Katolik. Itu gimana sih Frat? Masih kurang ngerti kita. Oh gitu, memang kalau ngelihat penjelasan yang beda-beda ya, yang A ngomong ini, yang B ngomong ini, kadang bikin bingung ya. Setidak-tidaknya menurut gereja Katolik ya, terutama menurut kitab hukum kanonik dari kanon 1250 sampai 1252, waktu tobat atau waktu masa pantang dan puasa itu setidak-tidaknya itu Rabu Abu dan Jumat Agung ya, yaitu yang pantang dan puasa. Lalu Jumat sepanjang tahun. Nah, artinya setiap Jumat sepanjang tahun ya, setiap hari Jumat pokoknya itu tuh pantang daging. Nah gitu, jadi pertama-tama itu dulu. Dan masa prapaskah. Selama masa prapaskah ini juga kita diwajibkan untuk pantang dan puasa. Terutama untuk orang ya yang sudah berumur 14 tahun ke atas, kalau menurut kitab hukum kanonik. Nah, puasa tuh apa? Puasa tuh artinya makan kenyang hanya satu kali ya. Mungkin ada yang nanti yang bilang juga, berarti makan yang selebihnya bisa nggak kenyang dong Frat, bisa 2 kali 3 kali. Ya bukan karena itu juga gitu ya, bukan seperti itu juga. Tapi makan kenyang satu kali bisa dipilih, mau pagi, mau siang, atau mau malam gitu. Ya selebihnya hendaknya menahan nafsu gitu ya. Nah biasanya tuh kalau pantang tuh mengurangi atau tidak sama sekali ya dari yang kalian sukai gitu. Tapi ada juga yang diwajibkan gereja, yaitu pantang daging. Nah kalau misalkan yang sukarela tuh misalkan kamu biasanya suka nonton bioskop ya 5 kali seminggu gitu ya, kamu kurangin dah sekali atau tidak sama sekali gitu. Kamu biasanya misalnya yang suka makan pakai kerupuk, ya kerupuknya tidak sama sekali gitu. Jadi pantang artinya tidak melakukan itu gitu. Tapi lebih daripada itu, pantang dan puasa itu bukan soal mengurangi atau tidak sama sekali soal makanan, tetapi lebih ke suasana dan sikap hati gitu. Kalau misalkan cuma mengurangi atau melarang makan ini makan itu, ya sama aja kayak diet dong gitu. Jadi puasa dan pantang itu coba sikapnya tuh lebih baik gitu ya, lebih sering berdoa, lebih sering beramal, lebih mengasihi orang lain gitu. Jadi bisa juga dalam bentuk tindakan gitu. Misalkan kami yang suka marah-marah gitu ya, pantanglah marah-marah gitu. Atau kami yang suka ngambek gitu, pantanglah ngambek gitu. Atau pundungan gitu ya, cobalah pantang itu, mengurangi sifat-sifat yang jelek gitu, menggantinya dengan berdoa gitu ya, mengasihi sama dan beramal kasih gitu. Gimana, udah paham? Paham, Frat. Makasih ya, Frater. Makasih. Gus. Sarasehan Anak Gereja, episode 25. Hayo, ada yang sadar nggak sih kenapa hari Minggu kemarin Romo menggunakan kasula warna pink? Jadi, minggu kemarin adalah Minggu Letare.
Letare berarti bersukacita dalam bahasa Latin. 40 hari masa Prapaskah adalah waktu untuk kesalehan sesuai dengan ajaran gereja. Hari Minggu keempat dianggap sebagai hari relaksasi dari masa Prapaskah. Itu adalah hari harapan bersama. Kita harus bersukacita karena Allah telah memberikan waktu untuk bertobat dan memberikan kasih-Nya untuk mengampuni kita. Gimana? Udah gak bingung kan? Selamat mempersiapkan pekan suci.